Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa calon konselor sekalian? Oke, hari ini kita akan membahas mata kuliah praktek bimbingan kelompok. Kita masuk pada materi tahap-tahap pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Oke, adapun capaian pembelajaran pada materi hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan tahap-tahap pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan tepat. Kita akan membahas praktek bimbingan kelompok. Nah, saya akan membahas satu teori dari Prof. Prayitno, di mana pada tahun 2012, pada halaman 20, ia membedakan tahap-tahap pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada setiap kali pertemuan. Yang pertama itu tahap pembukaan, kemudian yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap pembahasan topik, yang keempat tahap penyimpulan, dan yang kelima tahap penutupan. Kita masuki tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu adalah berdoa. Diharapkan pada pertemuan pertama ini, kita sebagai pemimpin kelompok harus membuat suasana dinamika kelompok yang diawali dengan berdoa. Kemudian, karena konsepnya Prof. Prayitno adalah pembelajaran karakter cerdas dengan memanfaatkan butir-butir Pancasila yang akan diaktualisasikan ke dalam diri para peserta didik kita ataupun anggota kelompok, maka langkah yang kedua adalah mengucapkan tes Pancasila. Nah, yang ketiga adalah fasilitator ataupun pemimpin kelompok menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan kehadiran peserta. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan latar belakang di mana dilaksanakannya kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik PKCKU ini. Perlu diketahui bahwa PKCKU tadi adalah pembelajaran karakter cerdas dengan format kelompok. Kemudian langkah selanjutnya, pemimpin kelompok ataupun fasilitator menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga pada poin yang ke-6 kita menjelaskan tujuan kegiatan PKCKU, kita juga harus menjelaskan bagaimana cara kegiatannya, dan kita harus memperkenalkan diri kita, dan kita harus mengadakan games. Yang pertama adalah games pengakraban. Kita masuki tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah tahap peralihan. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan fasilitator dalam tahap ini adalah yang pertama, menjelaskan kegiatan kelompok. Kita harus mengetahui dan harus menceritakan kepada para peserta didik ataupun anggota kelompok bahwa apa yang akan dilakukan pada kegiatan kelompok hari ini. Kita harus juga melakukan tanya jawab dan membagikan lembaran atau buku saku. Nah, di format PKCKU ini ada yang namanya lembaran buku saku karakter cerdas. Nah, di poin yang keempat ada peserta mempelajari buku saku, dan yang kelima mengaitkan butir-butir nilai karakter cerdas dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah dari tahap peralihan tadi, kita menuju ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pembahasan topik. Nah, di tahapan pembahasan topik ini sebenarnya ada dua cara. Ada topik tugas dan ada topik bebas. Apa itu topik tugas? Topik tugas artinya topik-topik yang ditawarkan oleh konselor. Sedangkan topik bebas artinya topik tersebut berasal dari anggota kelompok itu sendiri. Di dalam tahap 3 pembahasan topik ini, ada langkah yang harus diikuti bersama. Yang pertama, kita harus menjelaskan topik bahasan. Kita ambil contoh satu adalah bahaya menonton video porno pada anak SMA. Nah, kemudian nanti di topik bahasan itu kita harus menyediakan juga sumber topiknya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menetapkan topik yang akan dibahas. Dan yang keempat, membahas topik secara tuntas. Dalam pembahasan topik tadi, kita akan menjelaskan sebenarnya apa penyebabnya, kemudian apa dampak jika kita menonton video porno, kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari menonton video porno yang itu melanggar butir-butir Pancasila ya, karena memang itu tidak baik untuk kita lakukan. Jadi, seorang pemimpin kelompok di dalam suatu format layanan bimbingan kelompok harus menjelaskan secara detail dan harus memanfaatkan aktivitas dinamika kelompok dari anggota kelompok tersebut mengenai dampak dan bahaya dari menonton video porno. Kemudian kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap penyimpulan. Nah, pada tahap penyimpulan ini, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, menjelaskan makna penyimpulan, bahwa dari apa-apa yang telah dikatakan oleh anggota kelompok tadi, kita menjelaskan bahwa memang
video porno tadi itu tidak baik untuk ditonton, kemudian bisa merusak syaraf-saraf yang ada pada otak kita, kemudian bisa menimbulkan kecanduan, dan juga kita menyimpulkan apa yang setelah diucapkan oleh anggota kelompok. Kemudian yang kedua, peserta menilai kemajuan diri. Di sini peserta menilai apakah dia sudah lebih maju dari sebelum dilakukannya layanan bimbingan kelompok ini. Artinya misalnya sudah ada yang kecanduan, dia mulai tersadar agar tidak mau menonton lagi, atau yang ingin mencoba-coba jadi menurun niatnya untuk tidak mencoba ataupun menonton video porno tadi. Kemudian yang ketiga, memberi tanggapan. Di tahap penyimpulan ini, konselor meminta anggota kelompok untuk memberikan tanggapan terhadap bahaya dari video porno tadi. Itu tadi kita ambil satu contoh, misalnya bahaya menonton video porno. Nah, kemudian kita membahas kegiatan selanjutnya. Kira-kira di pertemuan minggu depan, kita akan membahas topik apa lagi. Itu dibahas di tahap penyimpulan. Kemudian kita menuju ke tahap kelima, yaitu tahap penutupan. Nah, di tahap penutupan ini, adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap penutupan adalah yang pertama mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok karena telah mau melakukan layanan bimbingan kelompok, telah mau memberikan pendapat, mencurahkan pendapatnya, juga meluangkan waktunya. Kemudian kita harus menetapkan tempat dan waktu untuk kegiatan selanjutnya. Jadi kegiatan selanjutnya itu harus kita bahas di mana dan kapan untuk kita membahas topik selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kita harus menyatakan kegiatan akan berakhir dan ditutup. Nah, kegiatan ini sudah berakhir dan kita akan menutupnya. Kemudian yang keempat, kita harus berdoa untuk penutupan. Dan yang kelima, kita bisa games untuk games perpisahan. Games ini bisa mengakrabkan, kemudian bisa membuat komunikasi menjadi lebih cair, dan juga bisa membuat kegiatan tadi menjadi lebih berkesan. Bisa kita nyanyi bersama, kita sayonara bersama, itu bisa kita lakukan di tahap penutupan. Kemudian kita tepuk tangan bersama dan mengatakan bahwa kegiatan itu sudah berakhir. Nah, saya akan membahas di video selanjutnya bagaimana sebenarnya rencana pelaksanaan layanan, kemudian bagaimana evaluasi pelaksanaan layanan, dan bagaimana laporan kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk video hari ini, silahkan jika ada yang ingin memberikan tanggapan bisa diberikan di kolom komentar. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam cerdas untuk calon konselor di semua wilayah Indonesia.